Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyajikan penataan dan pelayanan makanan. Penyajian di sini terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Lokudeka Yurningsih. Yang kedua Kadek Widi Sukarni, dan yang ketiga adalah Nikadek Prila Indriani Graha. Kami dari kelas D. Fungsi utama di sini dari divisi makanan dan minuman ini adalah menyediakan, menjual, dan menyajikan dengan layanan yang memuaskan kepada pelanggan, dan yang paling penting adalah unsur pelayanannya atau servis yang diberikan kepada tamu atau pelanggan. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, penataan, dan pelayanan makanan. Baik, dari saya yang pertama akan menyajikan pengertian, penataan, dan pelayanan makanan. Penataan berasal dari kata tata. Tata artinya menyusun, mengatur, atau menata. Ini misalnya saya sebutkan tadi, menata meja ataupun menata makanan dan minuman seperti yang ada di gambar. Di samping itu juga penataan di sini merupakan sebuah seni. Oleh karena itu kita harus menciptakan, atau penataan tersebut harus diciptakan suatu keindahan dan kerapian. Sedangkan untuk pelayanan makanan di sini artinya adalah memberikan layanan atau melayani pelanggan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan tersebut. Jadi dapat saya simpulkan di sini yaitu penataan dan pelayanan makanan adalah cara menata atau menyusun, menghias, dan menyajikan makanan dengan menggunakan alat yang tepat serta memberikan layanan ketika pelanggan menikmati makanan di meja makan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Widi, yaitu fungsi dari makanan, penyajian, dan penataan dan penyajian makanan. Akhir kata saya ucapkan, saya Kadek Widi Sukarini. Sekarang saya akan melanjutkan materi dari teman saya Eka Yurni. Baik, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu fungsi layanan makanan dan minuman. Penyediaan layanan makanan dan minuman di hotel merupakan suatu keharusan agar para tamu dapat tinggal nyaman dan senang di hotel tersebut. Di hotel-hotel berbintang sangat umum kita ketemui beberapa restoran dan bar yang dibuka untuk kepentingan tamu hotel. Dengan demikian, layanan fungsi tamu yaitu memenuhi selera tamu agar puas terhadap makanan dan minuman, mendapatkan keuntungan yang wajar agar tamu puas sehingga tamu mau menjadi pelanggan yang tetap, memelihara dan meningkatkan nama baik restoran dan citra hotel. Kemudian tujuan dari pelayanan makanan yaitu 1. Membangkitkan selera makan, 2. Memberikan kepuasan, 3. Memberikan kenyamanan, 4. Mencerminkan tata cara makan yang baik, 5. Mempererat hubungan kekeluargaan, dan yang 6. Mempertinggi efisiensi kerja atau mencegah pemborosan tenaga dan hidangan. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit materi tentang berbagai layanan makanan dan minuman. Jenis pelayanan makanan dan minuman dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama table service, yang kedua counter service, yang ketiga self service, yang keempat carry out service.
Yang pertama, table service. Table service yaitu suatu sistem pelayanan di mana tamu duduk di kursi menghadap meja makan. Kemudian makanan dan minuman diantarkan dan disajikan. Di mana secara umum table service dapat dibedakan 4 kategori, yaitu 1. American service atau sistem pelayanan ala Amerika. Yang kedua, English service atau sistem pelayanan ala Inggris. Yang ketiga, French service. Dan yang keempat, Russian service. Yang pertama, American service atau sistem pelayanan ala Amerika adalah salah satu bentuk pelayanan di mana makanan sudah diporsikan atau disiapkan di atas piring. American service adalah salah satu pelayanan yang sering digunakan di hotel saat ini. American service mempunyai ciri-ciri yaitu yang pertama, sifat pelayanannya sederhana, tidak resmi dan cepat. Yang kedua, makanan sudah siap ditata dan diatur di atas piring. Yang ketiga, disajikan kepada tamu dari sebelah kiri. Dan yang keempat, piring kotor diangkat dari sebelah kanan. Yang kedua, English service atau sistem pelayanan ala Inggris. Pelayanan ini digunakan oleh keluarga bangsawan di Inggris. Makanan tersedia di meja makan dan sudah diatur oleh nyonya rumah dalam piring dan dihidangkan kepada tamunya. Dan nyonya rumah tersebut biasa disebut hostess. Servis ini banyak digunakan di rumah tangga. Yang ketiga, French service. French service adalah suatu tipe pelayanan yang sifatnya formal dan resmi. Awalnya, pelayanan ini digunakan untuk tamu bangsawan. Namun, sekarang banyak orang yang ingin mendapatkan pelayanan yang mewah. Makanan satu persatu datang dari dapur dan setibanya di restoran, dimatangkan di dekat tamu dengan menggunakan ring oven. Kemudian, setelah matang, ditata atau disusun di atas oval plate dengan menggunakan gradien dan dihias dengan hiasan yang baik. Jenis pelayanan ini mempunyai ciri menyajikan makanan utama secara utuh. Bila tamu telah memilih bagian dari hidangan makanan yang disukai, kemudian dipotong oleh waiter yang sudah ahli, serta disajikan langsung di atas piring tamu yang terbuat dari peralatan servis disertai dekorasi yang baik dan mahal. Sekian penjelasan materi dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Prila. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Jenis pelayanan restoran di mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Widi Sukarini. Di sini saya akan melanjutkan dari yang sudah dijelaskan oleh Widi, yaitu selanjutnya adalah jenis pelayanan Russian service. Di mana Russian service ini sering disebut juga dengan modified French fries service karena dalam beberapa hal mempunyai kesamaan dengan French service. Di mana pelayanan ala Rusia ini sifatnya sangat formal, mewah, dan para tamu merasa mendapatkan perhatian yang luar biasa. Di mana perbedaan yang sangat menonjol antara Russian dengan French service adalah kalau Russian itu memerlukan seorang waiter, sedangkan French service memerlukan 2 orang waiter. Makanan yang disajikan pada Russian service disiapkan sepenuhnya di dapur, sedangkan French service sebagian disiapkan di dapur dan di restoran. Lalu bagaimana cara pelayanan Russian service adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah servis makanan pembuka. Pramusaji pertama membawa makanan pembuka, kemudian menawarkan dan menyajikan kepada tamu. Kemudian yang kedua, servis sup. Pramusaji pertama membagikan mangkuk sup ke setiap tamu. Kemudian pramusaji kedua membawa sup kemudian menawarkan dan menuangkannya ke dalam mangkuk yang dibagikan oleh pramusaji pertama. Langkah yang ketiga yaitu servis makanan utama, di mana meliputi beberapa langkah. Yang pertama, pramusaji membawa makanan utama, kemudian menawarkan dan memorsikan dan menyajikannya. Selanjutnya, pramusaji kedua membawa pilihan saus, kemudian menawarkan dan menuangkan di atas makanan utama tadi yang dibawa oleh pramusaji pertama. Pramusaji ketiga membawa pilihan makanan pendamping, dalam hal ini kentang dan sebagainya, kemudian menawarkan, memorsikan, dan menyajikannya.
Kemudian terakhir, pramusaji keempat membawa pilihan makanan pendamping lainnya, dalam hal ini sayuran atau semacamnya, kemudian menawarkan dan memorsikan serta menyajikannya. Kemudian langkah yang keempat yaitu servis makanan penutup. Pramusaji pertama membawa pilihan ataupun satu macam makanan penutup atau dessert, kemudian menawarkan dan memorsikan dan menyajikannya. Selanjutnya jenis layanan yang berikutnya mengenai layanan restoran yaitu counter service. Nah, counter service ini adalah suatu sistem pelayanan di mana para tamu datang lalu duduk di counter. Apabila makanan dan minuman yang dipesannya sudah siap, maka akan disajikan kepada tamu di atas counter. Petugas yang menyajikan bisa waiter ataupun juru masaknya. Layanan ini lebih praktis, hemat tenaga dan waktu. Berikutnya adalah self-service. Self-service atau buffet service adalah suatu sistem pelayanan restoran di mana semua makanan secara lengkap dihidangkan, pembuka, sup, hidangan utama, hidangan penutup telah tertata dan diatur rapi di atas meja hidang atau meja prasmanan. Para tamu secara bebas mengambil sendiri hidangannya sesuai dengan selera. Berikutnya adalah carry out service, di mana dimaksud dengan carry out service di sini adalah lebih dikenal dengan istilah take out service, yaitu sistem pelayanan di mana tamu datang untuk membeli makanan yang telah siap ataupun disiapkan terlebih dahulu, dibungkus dalam kotak untuk dibawa pergi, jadi makanan tidak dinikmati di tempat. Ciri-ciri dari carry out service di sini bisa saya sebutkan yaitu yang pertama, makanan dan minumannya sudah tersedia dengan dibungkus di dalam kotak. Kemudian yang kedua, sistem pelayanan carry out service adalah menunggu tamu atau pelanggan datang dan menjual makanan dan minuman dengan dibungkus di dalam kotak. Ciri yang ketiga yaitu carry out service tidak menggunakan waiter ataupun waitress. Dan yang terakhir, di dalam pelayanan carry out service harus bekerja gesit dan cepat dalam membuat makanan ataupun minuman. Selanjutnya adalah jenis layanan restoran yaitu Lazy Susan Service. Di sini yang dimaksud dengan Lazy Susan Service yaitu semua makanan yang dipesan oleh tamu telah disiapkan pada piring ataupun mangkok sesuai dengan ketentuan yang berlaku di restoran itu. Kemudian ditaruh pada meja kecil yang ada piring di atas meja makan yang dapat berputar atau diputar, dilengkapi dengan service seat. Biasanya banyak dijumpai pada restoran Cina. Demikian penjelasan tentang jenis-jenis pelayanan restoran beserta gambarnya secara lengkap. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share. Dan terima kasih. Demikian dari penjelasan mengenai jenis-jenis materi yang kedua yaitu berbagai macam layanan makanan dan minuman dalam pada restoran. Di sini jika ada yang kurang atau kesan ataupun saran bisa diberikan langsung pada kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.